malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Berdamai dengan Bapa. Suatu hari nanti akan ada orang-orang yang sangat menyesal dalam ketakutan dan kegentaran yang hebat karena mereka tidak pernah bertemu dengan Bapa di surga. Sejak di bumi tidak pernah satu frekuensi dengan Bapa. Seseorang yang benar-benar telah bertemu dengan Bapa pasti memiliki persekutuan dengan Bapa, sehingga tidak perlu mencari frekuensinya, sebab selalu tersambung dengan Bapa. Inilah artinya hidup berdamai dengan Allah. Kesempatan yang Tuhan berikan merupakan kesempatan yang tidak bisa dibeli, mahal sekali. Nanti kalau orang sudah meninggal dunia, di hadapan pengadilan Tuhan, tidak ada kesempatan lagi untuk berdamai. Mumpung kita masih hidup seperti ini, mari kita berdamai dengan Bapa. Kita masing-masing harus menguji diri sendiri. Apakah benar kita sudah menjumpai Allah Bapa atau tidak? Itulah sebabnya kita harus terus mencari wajahnya. Nanti kita akan mengerti apa artinya bertemu dengan Bapa ini, sampai kita tidak mengingini apa-apa lagi. Ini hal yang sangat luar biasa, yaitu mati sebelum mati, atau selesai sebelum selesai. Sampai pada level ini, seseorang barulah bisa menghayati realitas Allah. Kita mungkin orang yang dipandang hebat di mata umum. Namun demikian kita harus menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan dan menyadari betapa miskinnya keadaan kita saat ini. Betapa kita membutuhkan Tuhan. Bukan karena ada kebutuhan-kebutuhan, pemenuhan kebutuhan jasmani, atau masalah-masalah fana. Tetapi bagaimana kita dapat hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak terikat kesenangan apapun dalam hidup ini demi kekekalan kita, dan terus berjuang menjadi seperti Yesus. Sebab vaksin untuk mengalahkan kehidupan di bumi dan di surga hanya satu, yaitu hidup seperti Yesus. Doktrin tidak akan bisa menyelamatkan, sebab manuver iblis itu berubah-ubah setiap saat, setiap zaman. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan doktrin yang ditemukan orang beberapa abad yang lalu dan yang diajarkan sampai sekarang. Kita harus menemukan Tuhan dan kebenarannya di dunia kita hari ini, sebab setiap orang pasti mengalami pergumulan yang berbeda. Dan iblis itu mencobai orang dengan segala taktik dan strategi yang berbeda-beda. Hanya kalau kita betul-betul hidup di dalam Tuhanlah yang membuat kita bisa cerdas, kokoh, dan kuat, serta bisa melawan kuasa gelap. Suatu hari nanti, orang akan menyesal karena tidak menemukan Allah. Oleh sebab itu, yang penting sekarang ini adalah bagaimana penyembahan seseorang itu menjadi benar, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan itu menjadi benar. Jangan hidup dalam suasana seremonial atau upacara. Yang kita lakukan selama ini dalam ibadah adalah sebuah seremonial, tetapi hal itu bisa menjadi bernilai kalau kita menggelar hidup dalam sikap menyembah Allah, sikap menghormati Allah dalam seluruh perilaku kita. Waktu kita berkata, "Engkau besar, Engkau yang termulia, Engkau layak,"
Apakah kita membuat Tuhan benar-benar layak disembah di dalam perilaku kita? Waktu kita bicara sembarangan, waktu kita tidak tulus terhadap seseorang, waktu kita menghargai uang, harta, gelar, pangkat, nama baik lebih dari Tuhan, kita membuat hal-hal tersebut jadi lebih layak dibanding Tuhan. Ini berarti tidak memuliakan Tuhan. Banyak alasan mengapa seseorang melakukan hal ini. Misalnya, karena takut kurang terhormat, takut terhadap seseorang maka ia berdusta, atau takut miskin lalu korupsi, takut kurang terhormat lalu menyingkirkan orang. Di sini seseorang membuat manusia lebih layak dari Allah untuk ditinggikan. Jadi, bagaimana pertemuan bersama kita menjadi menarik dan memikat hati Allah? Hanya kalau kita memiliki sikap menyembah di seluruh perjalanan hidup kita, dalam perilaku menyembah Allah, menghormati Allah, memuji Allah dalam satu kesadaran dan penghayatan bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allahnya Musa, itu nyata. Mari kita rajut dari perkara-perkara sederhana atau kecil. Kita pasti bisa. Melalui latihan terus-menerus, penghayatan kita terhadap Allah akan bertumbuh walaupun sedikit demi sedikit. Kalau orang sekolah teologi hanya bisa memiliki ilmu mengenai Allah, belum tentu sudah mengenal Allah secara realitas. Kadang teologi malah menyesatkan, sehingga karena sudah merasa mengalami Allah, padahal tidak. Mereka seperti memiliki habitat di mana dia bisa bergaul dengan Allah, tetapi itu hanya fantasi. Sesungguhnya Allah tidak cukup dijumpai di ruang perpustakaan, di mana ada banyak buku dan ilmu tentang Allah. Tetapi Allah dijumpai dalam kehidupan konkret kita sehari-hari. Kita tidak dapat menarik diri kita ke atas kehadirat Allah kalau setiap hari hidup kita tidak ditarik ke hadapan Allah. Sekalipun kita paksa menyembah sungguh-sungguh, bahasa roh atau apapun tidak bisa. Malah penuh kebohongan dan dusta. Tetapi kalau setiap hari kita menarik hidup kita ke atas, bagaimana kita menghormati Tuhan dalam setiap kata, ucapan, penilaian, dan penghargaan kita terhadap dunia ini juga benar. Hal ini menarik diri kita ke atas. Maka pada waktu kita berdoa, kita bisa terkoneksi dengan Bapa. Banyak orang tahu bagaimana teknik menyanyi, menyembah Tuhan, tetapi sejujurnya bisa penuh kebohongan, atau paling tidak ada unsur kebohongan atau munafik. Tetapi kalau setiap hari kita menarik hidup kita melekat dengan Tuhan, setiap hari kita menghargai Dia dalam segala hal, kita membenahi diri kita. Monster-monster kecil itu kita bunuh. Maka iman kita menjadi sempurna karena perbuatan itu. Di sini baru kita bisa menemukan Tuhan. Sehingga pada waktu kita berkata, Bapa di surga, benar-benar tulus sampai terbang tinggi. Jadi kalau kita setiap hari menarik diri kita ke atas terus, kita bisa bergaul dengan Allah seperti Henok, seperti Musa, dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita bisa menghayati kehadiran Allah. Hendaknya kita berani meninggalkan dunia untuk bergaul dengan Allah. Kita masih hidup di dunia, kita berbisnis, kita berkarir, kita kerja mencari uang. Tetapi semua itu kita lakukan hanya karena Tuhan. Seperti pesan Paulus,
Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Hendaknya kita berkemas-kemas sebelum waktu usai. Kita tidak dapat menarik diri kita ke atas kehadirat Allah kalau setiap hari hidup kita tidak ditarik ke hadapan Allah. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.